Nah, Bu Melsa pilih nomor berapa? Aku pilih nomor 3. Oke, nanti kita bukanya. Oke, selanjutnya Bu Im dan Bu Bu Sri, silahkan. Sweet, yang menang boleh milih. Bu Sri milih nomor? Nomor 1. Oke. Kelompok 2 milih nomor 3. Kelompok 2 milih nomor 3. Kita lihat, Tet. Wah, maju ke 3. Oke, selanjutnya kelompok 3 pilih nomor 1. Kelompok 2 tahu ya pilih nomor berapa ya? Oke. Oh ya, siapa tahu nomor 4 ya? Kita lihat. Sore Bapak Ibu. Sore. Saya sebagai istri dari SMP Negeri 1 Telagas, wakil dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerjanya saya. Jadi untuk kegiatan LK3 ini, materi yang saya pilih adalah pewarisan sifat. Jadi dalam satu pertemuan saya mengusahakan 3 kompetensi saya itu ada semua. Langkah yang saya lakukan adalah yang pertama, mengecek kemampuan awal peserta didik tentang perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu dalam sebuah keluarga melalui pertanyaan pemantik. Itu kompetensi saya yang pertama, yaitu fenomena sains. Lalu mengarahkan peserta didik untuk melakukan pengamatan terhadap fenomena yang terjadi di sekitar. Kaitannya dengan pertanyaan pemantik tadi, mengenai hal-hal yang mungkin menjadi penyebab perbedaan secara berpasangan. Di situ, dan menganjurkan peserta didik untuk menuliskan hasil pengamatannya di buku masing-masing. Jadi untuk langkah 2 dan 3 itu masuk, menurut saya masuk pada kompetensi saya yang kedua, yaitu menyusun dan mengevaluasi desain. Siap. Dan yang ketiga, menganalisis data dan melakukan presentasi hasil kegiatan peserta didik untuk dapat menarik kesimpulan yang berkaitan dengan fenomena yang tadi disajikan. Ini yang terakhir, kompetensi saya yang terakhir, yang diharapkan di situ nanti sebagai wakilnya, kan tadi kegiatannya berpasangan. Jadi pasangan itu yang mempresentasikan di depan dengan harapan dia cukup mewakili bagi teman-teman satu kelasnya untuk menarik kesimpulan apa sebenarnya yang mungkin ya dari data-data yang dihasilkan yang menjadi penyebab perbedaan. Itu untuk pertemuan pertama yang saya harapkan 3 kompetensi saya ada. Demikian, terima kasih dari waktu yang diberikan kepada saya untuk membawakan hasil kerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu diberikan. Saya Imro'atul Masrifati dari SMP Negeri 1 Teladas, mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil apa? Hasil kerja saya tentang membuat langkah-langkah pembelajaran yang dikaitkan dengan kompetensi sains. Untuk pertemuan pertama, kebetulan materi saya adalah materi suhu. Yang saya pilih pertemuan pertama melakukan tes diagnostik pada awal pembelajaran untuk mengetahui kemampuan siswa, kemudian mengelompokkan peserta didik secara heterogen berdasarkan hasil tes diagnostik, yang kemudian menyajikan fenomena perbedaan suhu yang bisa dilihat dari aplikasi HP atau pengamatan video. Ini adalah kompetensi sains yang pertama. Kemudian membuat pertanyaan terkait fenomena perbedaan suhu yang ada di
berbagai tempat di bumi. Ini adalah kompetensi yang kedua. Kemudian menganalisis data berdasarkan video dan melakukan diskusi kelompok. Ini kompetensi yang ketiga. Yang pertemuan kedua, memberikan pertanyaan pemantik. Apakah tangan dapat digunakan untuk mengukur suhu? Kemudian melakukan percobaan pengukuran suhu menggunakan tangan pada air es, air dan air hangat, air biasa. Ini adalah kompetensi yang pertama. Kemudian mendiskusikan dan menyimpulkan hasil percobaan, itu kompetensi yang kedua. Kemudian selanjutnya melakukan pengamatan cara menggunakan termometer dengan demonstrasi atau melalui video. Ini kompetensi yang pertama. Kemudian melakukan percobaan mengukur suhu berbagai benda di sekitar kelas. Ini yang juga yang kedua. Yang terakhir, menganalisis dan melakukan diskusi kelompok pada data hasil percobaan serta membuat grafik sederhana tentang perbedaan suhu pada benda, kemudian menarik kesimpulan. Ini yang ketiga. Pertemuan ketiga, mencari informasi di internet tentang peristiwa sehari-hari yang menunjukkan pengaruh suhu terhadap benda dan mencatat hasilnya. Ini yang pertama, kompetensi yang pertama. Mengajukan pertanyaan tentang peristiwa yang menunjukkan pengaruh suhu terhadap benda. Ini kompetensi yang kedua. Kemudian melakukan percobaan sederhana menyelidiki pengaruh suhu terhadap suatu benda, misalnya pengaruh suhu terhadap perubahan wujud. Ini kompetensi yang kedua. Yang kemudian menganalisis hasil pengamatan dan mempresentasikan hasil percobaan serta melakukan diskusi untuk menarik suatu kesimpulan tentang pengaruh suhu terhadap suatu benda. Ini yang ketiga. Kemudian mengaitkan hasil penyelidikan dengan penyebab dan dampak dari perubahan suhu yang ada di lingkungan sekitar maupun global. Membangun argumen ilmiah tentang bagaimana kontribusi untuk isu global tentang pengaruh suhu terhadap kehidupan makhluk hidup di bumi. Ini adalah kompetensi yang ketiga. Demikian hasil dari kerja saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya awali terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Melsa Atin Yusnawati dari SMP Negeri 1 Dian Teladas akan menjelaskan mengenai hasil kerja saya, yakni tentang langkah-langkah dalam aktivitas pembelajaran di kelas. Mengambil fase D dengan materi sel dan mikroskop. Pertemuan pertama yang dilakukan adalah persiapan awal sebelum belajar dan pemantapan kesiapan peserta didik. Kemudian adalah pengecekan kemampuan awal peserta didik tentang konsep dasar ciri-ciri makhluk hidup yang salah satunya adalah tersusun atas sel. Ini termasuk pada kompetensi sains yang pertama. Kemudian guru mengajak siswa keluar kelas dan meminta siswa mengamati lingkungan sekolah, mengajak siswa untuk mencatat apa yang mereka temukan, dan mengajukan pertanyaan, kenapa tumbuhan kaku? Kemudian ada karena tumbuhan kaku berarti kira-kira ada tidak perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan dari hasil pengamatan kalian, dan jika ada, apa perbedaan yang paling terlihat? Itu merupakan kompetensi sains yang kedua. Selanjutnya adalah guru bersama siswa membentuk kelompok belajar heterogen. Siswa menganalisis data dan melakukan diskusi kelompok sampai peserta didik dapat menarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan susunan sel hewan dan sel tumbuhan. Guru dan siswa menyimpulkan, dan yang terakhir adalah refleksi pencapaian pemberian informasi tentang pembelajaran selanjutnya dan mengakhiri pelajaran. Pada pertemuan kedua, yakni menyajikan hasil pengamatan yang telah dilakukan siswa di pertemuan sebelumnya, masuk kepada kompetensi yang pertama,
mengecek kesiapan siswa, kemudian menyampaikan informasi terkait pengamatan yang akan dilakukan. Masuk pada kompetensi yang pertama, membuat pertanyaan hipotesis sementara, melakukan pengamatan terhadap preparat basah dari sel hewan dan sel tumbuhan yang telah dibuat. Masuk pada kompetensi sains yang kedua, melakukan penyelidikan hasil pengamatan dari sel hewan yang diambil dari sel kulit tangan yang terkelupas dan sel tumbuhan yang diambil dari sel daun rhodiocolor atau kita kenal sebagai daun Adam dan Eva. Dan yang terakhir adalah menganalisis data dan melakukan diskusi kelompok sampai peserta didik dapat memahami organel sel yang ditemukan pada kedua sel dan mengetahui perbedaan bentuk selnya adalah kompetensi kedua. Setelah itu menganalisis hasil percobaan dengan membandingkan data pada saat pengamatan di pertemuan pertama dan sesudah pengamatan dengan mikroskop dan kemudian mengaitkan hasil penyelidikan adalah kompetensi sains ketiga. Membangun argumen ilmiah baik individu maupun kelompok tentang bagaimana berkontribusi untuk menyelesaikan capaian hasil pengamatan, dan yang terakhir mengkomunikasikan hasil percobaan dan melakukan diskusi hingga peserta didik memperoleh jawaban dari pertanyaan dan dugaan sementara serta dapat menarik kesimpulan merupakan kompetensi sains yang ketiga. Sekian Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.